Li, ini ayo Li, Ali, Ali pulang Li, Ali. Momen haru saat ayah Syafiq Ridan Ali Razan, pendaki Gunung Slamet yang ditemukan tewas setelah 17 hari hilang, beredar di media sosial. Momen ini, saudara, kami ambil dari Instagram sang ayah saat ikut mendaki mencari anaknya yang saat itu masih hilang. Hujan deras yang menerjang Kabupaten Kendal menyebabkan permukiman warga diterjang banjir. Banjir bahkan terus meluas hingga 5 kecamatan. Dari pantauan udara arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, macet panjang. Pada libur panjang perayaan Isra Miraj, polisi berlakukan sistem satu arah ke puncak secara situasional. Sejumlah wilayah mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok mulai dari bawang hingga daging. Namun di Madiun harga cabai justru turun karena panen raya awal tahun. Protes nasional di Iran semakin mereda pada Kamis waktu setempat. Tidak ada suara tembakan dan warga mulai kembali beraktivitas. Selamat siang saudara, selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi soal peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tingkat kenegaraan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta perwakilan negara sahabat. Dan jangan lewatkan juga informasi dari Iran. Protes nasional di Iran semakin mereda pada Kamis waktu setempat. Tidak ada suara tembakan dan warga mulai kembali beraktivitas. Bersama saya, Vidi Batlolone. Dan saya Linta Budia Suti, kita jelang Kompas Siang selengkapnya. Saudara, hujan deras yang menerjang Kabupaten Kendal menyebabkan permukiman warga diterjang banjir. Banjir bahkan terus meluas hingga 5 kecamatan. Banjir kali ini dinilai yang terparah. Banjir yang menerjang Kabupaten Kendal terjadi di Kecamatan Brangsong, Kaliwungu, Ngampel, dan Pegandon. Ketinggian air bervariasi setinggi 30 hingga 100 cm. Curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya sejumlah sungai di Kendal. Setidaknya banjir menggenangi 20 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Ya itu tiba-tiba sih, ya udah ada persiapan tapi kan airnya deras banget itu ngalirnya. Udah sering, ini udah 3 tahun baru kemarin tuh udah terus ini. Saudara, banjir di Kudus, Jawa Tengah hingga kini masih belum surut. Warga mengungsi di aula kantor DPRD Kabupaten Kudus. Banjir yang menggenangi 30 desa di Kudus hingga kini belum surut. Ratusan pengungsi memadati aula DPRD Kabupaten Kudus. Aula DPRD Kabupaten Kudus berada di lokasi yang tinggi dan jauh dari banjir. Hingga saat ini tercatat lebih dari 1.500 warga telah menempati sejumlah lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah daerah. Hingga Kamis malam, banjir masih menggenangi permukiman warga di Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Salah satu desa yang terdampak banjir cukup parah di Kudus adalah Desa Payaman, Kecamatan Mejobo. Di desa ini lebih dari 300 rumah warga terendam banjir. Meski sebagian masih bertahan, namun sebagian besar warga memilih mengungsi.
Data BPBD Kudus mencatat banjir menggenangi 30 desa di 7 kecamatan dan lebih dari 1.500 warga mengungsi. Dan saudara, kita akan pantau kondisi terkini banjir di Kudus, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV ada Ilhan Miftahudin. Selamat siang Ilhan. Banjir terus meluas hingga 5 kecamatan dan merendam 20 desa. Bagaimana kondisi banjir hari ini? Ya, selamat siang Lintang dan saudara. Hari ini banjir di Kabupaten Kudus masih menggenangi 7 kecamatan di lebih dari 30 desa. Dan saat ini saya berada di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Jati, yang di sini ada 7 desa yang terdampak. Dan 3 diantaranya ini adalah yang paling parah, yaitu di Desa Dedes Kapuan, Desa Tanjung Karang, dan Desa Tanggulangin. Di desa ini, Lintang, hampir seluruh area desanya itu tergenang banjir mulai ketinggian 30 bahkan lebih dari 50 cm. Nah, hal ini sering terjadi di wilayah ini dikarenakan daerah 3 desa ini adalah berada di wilayah cekungan yang menjadi tempat berkumpulnya air dari hulu. Jadi ketika hulu ini terjadi hujan deras, itu air akan berkumpul di 3 desa ini. Perlu diketahui juga, meskipun di daerah ini pemerintah pusat sudah membangun kolam retensi beberapa tahun lalu, namun karena volume air yang cukup besar, ini tidak mampu menampung debit air yang mengalir ke desa ini, sehingga desa ini harus tergenang banjir dengan ketinggian lebih dari 50 cm. Kondisi ini, Lintang, membuat sebagian warga sudah mulai memadati 11 titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah. Di antaranya yang paling banyak saat ini adalah ada di titik Aula DPRD Kabupaten Kudus. Di Aula DPRD ini setidaknya ada lebih dari 530 pengungsi yang sudah menempati tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Dan selain itu, pemerintah daerah juga untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi para pengungsi dan warga yang terdampak, ini sudah mendirikan 14 titik dapur umum yang nantinya setiap harinya akan menyuplai kebutuhan makan bagi warga yang terdampak banjir maupun warga yang berada di pengungsian. Lintang. Baik Ivan, tadi Anda menceritakan bagaimana kondisi topografi di sana, wilayah cekungan sehingga air dari hulu ini berkumpul di situ. Itu artinya pemerintah juga sudah harusnya memahami kondisi ini. Lantas seperti apa antisipasi sebenarnya yang harusnya dilakukan pemerintah dan apa upaya pemerintah sebetulnya ini untuk menanggulangi banjir? Ya, Lintang, bisa disampaikan bahwa di sini memang banjir yang ada di Kabupaten Kudus ini memang sering terjadi atau banjir tahunan. Namun di tahun ini memang itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena intensitas hujan yang cukup tinggi hampir sepekan, ini memang membuat hampir lebih dari 30 desa yang ada di Kabupaten Kudus ini terendam banjir. Nah, kondisi ini memang sebelumnya sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah, namun karena memang curah hujan yang cukup tinggi ini, akhirnya pemerintah hanya bisa melakukan mitigasi dengan menyiapkan posko-posko pengungsian bagi warga. Selain itu, banjir ini juga mengakibatkan beberapa titik tanggul ini jebol karena luapan air dari hulu. Nah, saat ini BPBD bersama Distana sudah mulai memperbaiki titik-titik tanggul yang jebol. Diharapkan beberapa hari ke depan ini nanti cuaca akan membaik sehingga arus hujan ini bisa mengurangi genangan yang ada di perkampungan. Baik, saya catat ada curah hujan tinggi dan beberapa tanggul jebol sehingga berdampak kepada 30 desa tergenang banjir begitu. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas dan aktivitas warga sekitar, apakah juga terdampak? Ya, selain menggenangi pemukiman, ini banjir juga memang mengakibatkan beberapa arus lalu lintas ini beberapa hari lalu sempat tersendat, termasuk Pantura. Namun di pantauan kami 2 hari terakhir ini, genangan di Pantura sudah turut, jadi sudah lancar. Kemudian di jalur provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Kudus dengan Grobogan, kemarin itu ada ketinggian air lebih dari 35 cm. Hari ini sudah sedikit-sedikit mulai surut, artinya sudah mulai bisa dilalui.
Jadi untuk genangan di jalur transportasi baik itu Pantura maupun jalur provinsi ini saat ini sudah mulai surut. Lintang. Baik, Ilhan Mitafudi dari Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Rumah warga di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten masih terendam banjir. Ketinggian air pagi ini sekitar 25 hingga 30 cm. Sejumlah warga masih bertahan di rumah masing-masing meski air masih menggenangi rumah warga sejak Selasa kemarin. Hingga kini warga masih menanti bantuan dari pemerintah seperti sembako hingga obat-obatan karena aktivitas yang terbatas akibat banjir dari cuaca buruk. Bagaimana kondisi terkini banjir yang terjadi di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Ian Faris. Selamat siang Zevanya. Zevanya, jadi bagaimana menurut pantauan Anda siang hari ini? Apakah banjir sudah mulai surut? Ya, Fidi, kalau dari pantauan kami di Desa Kohot, tepatnya di Kampung Alar, Kecamatan Pakuaji, Tangerang, Banten, ini masih terlihat air menggenang begitu ya. Perlahan mulai surut memang, tapi tidak begitu jauh ketinggiannya. Kalau tadi pagi masih sekitar 25 hingga 30 cm, ini kurang lebih hingga siang hari ini sekitar 20 hingga 25 cm ini air masih menggenang di kawasan Kampung Alar, Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Tangerang, Banten. Kita ketahui ada 24 kecamatan ini yang masih tergenang banjir di daerah Tangerang, Banten sendiri, dan kami akan memperlihatkan situasi terkininya tepatnya di Kampung Alar ini, Vidi dan juga saudara. Kalau yang Anda lihat di visual Anda sekarang, ini semakin jauh jalannya ke arah sana, itu daerah Alar Empang namanya jalannya. Ketinggiannya ini semakin dalam air yang masih menggenang, yakni sekitar 60 hingga 100 cm kurang lebih. Dan memang ketinggian atau permukaan tanah di daerah Kampung Alar ini bervariasi, sehingga air yang menggenang memang juga ketinggiannya bervariasi begitu ya. Kita ketahui memang cuaca saat ini sedang buruk begitu, dari BMKG juga sudah menghimbau sehingga genangan air banjir yang masih terus tergenang di Desa Kohot ini sudah terjadi sejak hari Selasa kemarin dan hingga kini masih belum surut, Vidi dan juga saudara. Ini dikarenakan selain intensitas curah hujan yang tinggi, juga dikarenakan meluapnya air kali Cisadane yang ada di dekat Desa Kohot ini begitu. Sementara itu kalau kami lihat dari informasi yang kami himpun, Vidi dan juga saudara, dari BPBD Tangerang, Kabupaten Tangerang ini juga sebenarnya sudah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk banjir susulan yang ditakutkan akan terjadi lagi di daerah Desa Kohot atau di wilayah Tangerang ini, melihat cuaca yang masih cukup buruk dan juga ekstrim begitu ya. Ini juga ditentukannya status tanggap darurat bencana banjir ini melalui hasil evaluasi yang dilakukan dari BPBD Tangerang, melihat pemantauan banjir selama beberapa hari ini yang terjadi di 24 kecamatan yang ada di wilayah Tangerang, Banten ini. Dan ini, Vidi, kalau Anda lihat di belakang saya, ini adalah beberapa rumah warga juga yang masih terjebak genangan banjir begitu ya. Ini memang sulit bagi mereka untuk keluar, apalagi tadi juga saya sempat berbincang, aktivitas mereka juga terhambat, tidak bisa pergi bekerja karena kendaraan yang harusnya bisa mengantar mereka bekerja begitu atau beraktivitas ini juga tidak bisa digunakan melihat air yang cukup tinggi, apalagi kalau tiba-tiba hujan misalnya di sore hari, seringnya begitu ya di subuh atau di sore hari menjelang malam begitu, ini air akan meninggi kembali sehingga kendaraan bermotor ini akan sulit dilakukan begitu. Jadi warga ini banyak yang kalau beraktivitas terpaksa mereka harus mendorong motor mereka secara manual begitu. Vidi. Hampir sepekan banjir menggenangi Desa Kohot, Tangerang, Banten dan tentu saja mengganggu aktivitas warga. Terima kasih Zevanya Situmeang untuk laporannya. Dan saudara, Kompas masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya dari pantauan udara arus lalu lintas kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat macet panjang pada libur panjang perayaan Isra Miraj ini. Polisi berlakukan sistem satu arah ke puncak secara situasional.
Kami juga punya informasi sejumlah wilayah mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok mulai dari bawang hingga daging. Namun di Madiun, harga cabai justru turun karena panen raya awal tahun ini.